Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak serta didik kelas 6 yang soleh yang solehah. Video kali ini dibuatkan untuk menjelaskan sedikit, dan ini pun Abi rasa baru percobaan. Apakah nanti dibuat video ini peserta didik bisa memahami apa tujuan pembelajaran yang ada di buku dengan cara Abi menjelaskan melalui video. Nah, ini buku yang sudah kita pegang. Bagi yang belum memegang buku, sebaiknya boleh sambil memegang buku. Nah, ini buku tema 1. Buku tema 1. Ini ada subtema pembelajaran 1 ya. Subtema 1 pembelajaran 1. Nah, sini pembelajarannya adalah tumbuhan sahabatku. Tumbuhan sahabatku. Nah, di sini siapa yang tidak kenal dengan tumbuhan? Semua kita sudah mengenal yang namanya tumbuhan. Tumbuhan di sekitar kita itu sangat banyak ya. Tumbuhan juga bisa disebut dengan sahabat sebagai tempat kita berlindung, tempat kita untuk memenuhi kebutuhan makan. Nah, coba perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Jadi nanti jelaskan. Kemudian ini adalah seorang siswa yang sepertinya dia memegang bibit tumbuhan. Entah tumbuhan apa, yang jelas ini tumbuhannya masih kecil. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Wah, kalau dibilang di sini apa manfaatnya, sangat banyak ya anak-anak. Manfaatnya salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan ya, untuk memenuhi kebutuhan pangan seperti padi, jagung ya, buah-buahan lain, sayuran, itu juga termasuk salah satu tumbuhan yang ada di sekitar kita ya. Biasa jelaskan seperti itu. Selanjutnya, yuk berdiskusi. Amati gambar berikut ini ya. Kita kalau belajar di kelas ini langsung Abi jadikan kelompok untuk berdiskusi. Nah, karena kita di sini Abi hanya menjelaskan sub-sub bagian-bagian penting saja. Nah, di sini memang kita lihat ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada anak-anak yang bermain. Nah, ada petani. Nah, petani di sini kalau kita perhatikan ini adalah petani sedang panen, petani yang sedang memanen buah wortel. Nah, ini dia. Ini ya. Kemudian di sekitarnya ada juga ayam, ada kerbau di sini, ada burung ya. Ini ada anak-anak yang berlari, bermain. Nah, ini petani yang sedang menyemprot atau menyirami padi. Oke, selanjutnya buatlah 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan ya. Anak-anak harus bisa bertanya. Oke, anak-anak bertanya. Kepada siapa harus bertanya? Nah, kalau kita di dalam pembelajaran berkelompok, kita bertanya sama-sama kelompok kita. Nah, jadi kita dijelaskan, mintalah temanmu untuk menjawabnya, lalu diskusikanlah. Nah, jadi akan jelaskan, kita harus berdiskusi, membuat kelompok. Namun hal itu tidak bisa kita lakukan pada pembelajaran saat ini. Selanjutnya, ayo membaca. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini. Nah, ini kisahnya.
kisahnya ini boleh dibaca ya anak-anak di rumah. Kemudian bagaimana jagung berkembang biak. Nah ini dia, ini yang perlu dijelaskan. Jagung itu dia tidak langsung besar anak-anak, dia ada tahapnya, ada fase-fase yang harus dia lalui. Dari dia kecil, dari dia belum tumbuh ya, belum menjadi kecambah, dari biji sehingga menjadi kecambah. Nah beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan, dia akan tumbuh berkembang, terus berkembang sehingga dia berbuah. Nah, sehingga kita konsumsi jagung tadi. Oke, dibacakan sedikit. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia ya. Kita di negara Indonesia masih memakan jagung. Apapun bentuk jagungnya yang bisa kita makan, ya mungkin kita jadikan dia direbus atau seperti popcorn dan lain-lain. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Nah, di Madura ini makanan mereka ini adalah jagung. Kalau kita di Bengkalis, makanan pokoknya beras ya. Selanjutnya, jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh ya. Jagung juga sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk berkembang biakan, untuk pertumbuhan, masa-masa perkembangan bagi masih anak-anak yang masih bayi. Nah ini disarankan juga untuk makan jagung. Selanjutnya ini nanti baca aja ya, seorang petani ini dibaca aja. Oke, selanjutnya ini yang dijelaskan. Nah ini tadi jagung yang sudah besar. Kalau tadi ada fase-fasenya, dia melalui fase-fase dari yang kecil ya, mungkin di usia dia 2 hari, 3 hari, seminggu. Nah ini dia sudah besar. Nah ini adalah buah jagung. Nah ini adalah buah jagung. Nah, ini juga. Kemudian yang ini bunganya. Nah, bunganya. Oke ya, lanjut nanti baca sendiri. Kemudian baca dengan seksama, tulis ide-ide pokok, informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Nah ini adalah diagram ya. Ini diagram paragraf 1, kemudian paragraf 2, 3, dan paragraf 4, 5. Bagaimana jagung berkembang biak. Nah di sini juga diskusikan di diagrammu dengan teman kelompokmu. Kembangkan ide pokok dan informasi pada diagram menjadi sebuah tulisan. Serahkan tulisanmu kepada guru ya. Ini diagram ini maksudnya perkembangnya. Ya, perkembang dari yang pertama jagung tadi yang kecil sampai dia menjadi dewasa atau sampai dia kita panenkan. Nah, seperti gambar ini ya. Udah mungkin sudah layak dipanen nih. Besar jagungnya. Oke, selanjutnya ayo mengamati. Nah, ini kita amati lagi. Di sini kita sudah sampai pada pembelajaran bertopik mengenai bunga. Ya, kita sudah mengenal bunga, ada mahkota, nanti ada kelopak, ada tangkai sari, ada tangkai putih, ada bakal biji. Nah, ini adalah pertumbuhan bunga yang nanti akan berkembang biak secara generatif atau secara vegetatif. Apa itu generatif? Apa itu vegetatif? Nanti akan dijelaskan di sini. Oke. Nah, perhatikan dan amati ini ya. Nih. Dia jelaskan. Nah, ini bukan yang di atas nih. Ini pokoknya bunga ini dia. Perhatikan ini. Ini kita harus mengetahui mahkota, kemudian di sini kelapak sari, bukan kelapak, kepala sari, kemudian tangkai sari, kepala putih, tangkai putih. Nah, anak-anak peserta didik, ini harus kita ketahui. Ya, di mana posisinya harus kita ketahui.
Ini yang bakal biji, di sini dia biji. Demikian yang dapat Abi sampaikan untuk pembelajaran saat ini. Semoga video ini bisa membantu peserta didik di rumah untuk memahami pembelajaran 1 pada buku tema 1. Sebenarnya untuk Bapak Ibu wali siswa, saya sangat berharap ada kritik atau saran bagaimana sebaiknya untuk mendidik anak selama pendidik corona ini. Ini terkhusus saya pribadi. Mungkin ada masukan yang lebih baik, insya Allah nanti kami terima dan kami jadikan evaluasi ke depannya lebih baik lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.